Udah muncul Aidan? Udah, Kak. Udah. Oke. Jadi untuk bab selanjutnya, judulnya itu adalah ini, usaha dan energi. Nah, ini adalah lanjutan dari materi dinamika. Nah, kita mulai dengan yang namanya usaha. Atau mungkin di SMA itu disebutnya work. Oke. Pernah belajar ini kan? Di sekolah? Pernah kan? Pernah. Oke. Kita mulai dengan rumus dasarnya dulu, Aidan. Rumus dasar dari work. Apa rumus dasarnya work, Aidan? Apa yo? What's wrong, bro? Why you lock the door, bro? Yeah, you. Why you lock the F kali the distance-nya. door? F kali D. distance. Oke. Nah, itu sebenarnya bukan rumus dasar, Aidan. Yang rumus dasar itu Oh adalah ya. integral dari F Jadi dia di aja dot Oh ya. produk dengan kok dikunci jam? distance D. ds. Ini rumus dasarnya. Kenapa Oke. sampai? Jadi ini rumus dasar artinya apa? Boleh dipakai pada situasi apapun. Nah, Oh. Aidan, masih ingat nggak? Kita kan pernah belajar ya waktu di awal-awal. Apa arti dari integral di sebuah grafik? Masih kuat kan? Mau dari kapan misalnya? Ingat? Dari ini. Luas itunya. Luas area, betul. Area. Berarti kalau nanti Aidan dikasih grafik, yaitu grafik gaya F terhadap S. S itu perpindahannya. Bisa aja Hmm. F terhadap X gitu ya. Bisa aja Y, bisa aja Z, tergantung pindahnya ke Iya. arah sumbu apa. Misalkan grafiknya seperti Ini ini. Ustaz, kelarin kelar cepat aja biar antum nggak bosan. Oke. Terus Aidan tiba-tiba diminta untuk ngitung berapa Kita aja mulai worknya. jam 7 Nah, karena lebih kita tahu cepet work itu adalah lebih cepet integral dari F sekolah. terhadap S, maka kita tahu kalau kita disuruh Pas minta dia menghitung ngomong worknya, secara tidak langsung kita tuh cukup hitung luas areanya saja. Berarti work itu sama dengan luas Luas. area grafik. Grafiknya grafik apa dulu? Grafik F Enggak ya. terhadap Terhadap S. distance. F terhadap S itu bisa F terhadap X gitu ya, atau F terhadap Y, Oh ya. atau Oke. F terhadap Z tergantung pindahnya ke sumbu apa. Ini rumus dasar Aidan. Jadi bisa pakai integral atau bisa pakai luas grafik. Tapi kan perasaan di SMA rumusnya langsung pakai F kali S Buat. ya. Betul? Iya. Work. Itu benar nggak? Betul. Tapi itu bukan rumus dasar Aidan. Itu namanya adalah special case atau kasus khusus. Nah, yang namanya kasus khusus biasanya tidak untuk semua kondisi. Pada kondisi tertentu aja. Apa syaratnya? Syarat berlakunya kasus khusus adalah apabila gaya penyebabnya konstan terhadap variabel posisi. Variabel apa itu? Variabel X atau Y atau Z. F-nya konstan. Artinya apa? Fungsi F-nya tidak ada variabel X, Y, atau Z-nya. Nah, kalau kayak gitu, secara matematik, berarti kan F boleh keluar dari integral, karena konstan terhadap S kan, terhadap perpindahan. Jadi kita akan punya apa? Work-nya sama dengan Hmm. F. F. Integral ds, S, karena dia ada dot product, maka ada operator yang namanya cosinus. Ingat kan? Dot product itu operatornya cos kan ya? Kalau cross product, operatornya adalah sin. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya rumus khusus, hanya boleh dipakai kalau Aidan ketemu soal kasusnya F-nya konstan. Tetanya itu apa sih? Cosnya gara-gara apa? F, Cosnya up, gara-gara apa?
Apa? Karena ada dot product. Oh iya, iya. Ingat kan waktu kita belajar vektor, Ingat, ingat, ingat. dot product Ingat. itu operator matematikanya adalah cos theta. Kalau Iya, cross iya. product operatornya sin theta. Nah, theta di sini adalah sudut antara gaya F dan F. Oke. Nah, oke. Itu rumus dasarnya word. Sekarang kita mau bahas tentang gaya penyebabnya. Jadi, secara umum, gaya penyebab secara umum eh, dibedakan dibedakan menjadi dua. Dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama disebutnya adalah gaya konservatif. Oke. Gaya konservatif tuh gaya yang seperti apa? Gaya konservatif itu adalah gaya penyebab, gaya penyebab, gaya penyebab benda bergerak ya, gaya penyebab yang eh, menghasilkan work atau usaha atau kerja yang tidak bergantung pada lintasan yang dilewati. Oke, maksudnya gini, misalkan saya mau mindahin benda dari titik A ke titik B. Kan untuk mindahin benda dari A ke B, saya bisa aja lewat lintasan linear kayak gini ya nggak sih? Oke, bisa aja saya lewat lintasan Iya. seperti ini. Oke, bisa aja saya lewat lintasan seperti ini. Jadi sebenarnya untuk memindahkan suatu benda dari suatu titik ke titik yang lain, saya punya banyak sekali lintasan yang bisa saya tempuh, ya kan? Nah, kalau gaya penyebab yang membuat dia benda bergerak ini ternyata lewat lintasan manapun, ternyata hasilnya sama, worknya. Berarti gaya penyebabnya itu bersifat konservatif. Nanti kita lihat contohnya ya. Contohnya apa sih gaya konservatif itu? Yang paling gampang itu adalah gaya gravitasi. Gaya apa lagi? Gaya pegas. Itu juga konservatif. Gaya apa lagi? Nanti kalau ke depannya kita akan belajar gaya listrik, gaya magnet, dan masih banyak lagi. Oke. Jadi kalau gaya penyebabnya itu adalah gaya gravitasi, harusnya dia tidak bergantung pada lintasan. Maka worknya akan selalu sama, asal posisi awal sama posisi akhirnya sama. Oke. Nanti kita lihat ya gimana cara menentukannya. Nah, gaya kedua namanya adalah gaya non konservatif. Ini berarti kebalikannya ya. Ini adalah gaya penyebab yang eh, menghasilkan work atau kerja, work atau kerja yang bergantung pada lintasan yang dilewati. Artinya, kalau lintasan yang dilewatinya itu berbeda, maka work-nya juga beda.
Oke, kalau tadi kan tidak bergantung lintasan, artinya work-nya akan selalu sama, mau lewat lintasan manapun. Kalau ini kebalikannya, work-nya akan berbeda ketika lintasannya berbeda. Apa contohnya? Pada umumnya, hampir setiap gaya pada umumnya itu bersifat non-konservatif. Kayak gaya dorong, gaya tarik, gaya apa gitu ya. Tapi mungkin yang sangat familiar eh, sama kita mungkin adalah gaya gesek. Jadi gaya gesek itu adalah gaya non-konservatif. Walaupun pada umumnya hampir setiap gaya yang kita berikan, gaya eksternal, itu bersifat non-konservatif. Kayak misalkan gaya dorong, pada umumnya dia bersifat non-konservatif. Tapi yang biasa kita bahas adalah gaya gesek. Nah, sekarang pertanyaannya gini, bagaimana kalau gaya penyebabnya nggak cuma satu? Bagaimana kalau ada beberapa gaya penyebab? Misal, ada 5 gaya penyebab. Dari 5 itu, misalkan Aidan udah tahu, dari 5 itu, 4 gayanya adalah gaya konservatif, yaitu gaya gravitasi, gaya pegas, gaya listrik, dan gaya magnet. Dan gaya kelimanya adalah gaya gesek. Saya mau nanya ke Aidan, kalau kasusnya Iya. seperti itu, ada 5 buah gaya, 4 Hmm. gaya bersifat konservatif, tapi 1 gaya bersifat non-konservatif, maka work atau usaha yang disebabkan oleh Hmm. kelima gaya akan bersifat apa? Konservatif atau Kalau non-konservatif? kalau ada lima, kalau ada Ada lima, 5 gaya, empatnya konservatif, satunya non empatnya konservatif. konservatif, satu non-konservatif. Maka kalau kita hitung usaha oleh kelima gaya itu akan bersifat konservatif atau non-konservatif? Akan bergantung pada lintasan yang dilewati apa tidak? Ber- Bergantung. Iya, jawabannya akan bergantung. Iya. Kok ini kok konservatif duanya? Non ini ya? Oh ya, non. Jadi ketika ada satu saja gaya penyebab yang bersifat non-konservatif, maka gaya total jadinya akan bersifat non-konservatif. Paham? Jadi kalau ada gaya gaya eksternal, gaya gaya tambahan atau gaya Oh, luar yang bersifat non-konservatif, maka gaya total keseluruhan jadi bersifat non-konservatif. Oke, sekarang bagaimana caranya kita bisa tahu gaya gaya totalnya itu konservatif atau enggak? Satu cara ya kita cek. Contoh. Oke. Aidan udah pernah belajar integral belum, Aidan? apa? Udah pernah belajar integral di matematika? Belum belum yang dalam gitu. Tapi minimal apa integral biasa bisa ya? Oh, integral biasa bisa. Ya integral polinomial dulu deh. Misalkan gini, Aidan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Saya punya 2 titik, Aidan. Misalkan titiknya itu adalah eh, satu, bentar, itu dua, bentar, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, kurang, dan kurang dia. Oke, iya, oke. Bentar ya. Misalkan saya punya seperti ini. Eh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Oke. Saya punya 2 titik, Aidan. Titik pertama itu letaknya di sini, titik A. Titik kedua itu letaknya di sini, titik B. Saya mau mindahin benda dari titik A ke titik B. Saya bisa aja kan melewati lintasan garis lurus.
Ya, bisa kan? Langsung straight to the point, garis lurus. Oke, Oke. Oke, ini lintasan satu. Saya bisa saja memindahkannya menggunakan lintasan yang lain. Lintasan yang ini. Lintasan kuning. Bisa kan? Lintasan dua. Bisa. Saya bisa saja melewati lintasan yang berbeda. Lintasan parabolik. Aduh, jelek banget. Iya. Mutlak gitu ya, parabolik. Nah, kayak gini. Oke. Jadi saya punya tiga lintasan berbeda untuk memindahkan benda dari A ke B. Lintasan satu adalah lintasan linear. Berarti kan kita bisa tahu samaan lintasannya ya. Yaitu apa? Berarti ini 1,1 sama 3,9 ya. Saya bikin dulu ya. Y min 1, 9 min 1, X min 1, 3 min 1, Y min 1/8, X min 1/2. Coret-coret 4. Berarti Y sama dengan 4X min 4 plus 1. Y sama dengan 4X min 3 ya. Betul ya? Kalau kita masukin satu, satu. Kalau kita masukin tiga, ya. Berarti persamaan pertama linear, itu adalah Y sama dengan 4X min 3. Persamaan kedua adalah persamaan garis lurus kan? Ya kan? Persamaan garis lurus berarti Y eh, samanya Y sama dengan 1. Lanjut dengan X sama dengan 3. Ya, betul? Betul. Persamaan ketiga adalah persamaan parabolik. Parabolik dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat. Oke. Nah, untuk mindahin benda dari A ke B, saya menggunakan gaya total sebesar ini. Contoh ya, gaya totalnya gimana ya? X kuadrat Y pangkat 3. Bentar dulu, saya lupa lagi. Bentar. I ditambah X pangkat 3 Y kuadrat J. Oke, ini gaya yang saya kasih. Gaya total saya. Saya nggak tahu ini gaya apa, Aidan. Pokoknya ini adalah gaya total yang saya berikan untuk memindahkan si benda itu dari A ke B. Paham? Nah, pertanyaannya, yang A, berapa word untuk memindahkan dari A ke B? Oke, apabila melewati lintasan, lintasan satu, lintasan 2, lintasan 3. Jadi kita hitung WAB-nya di tiap lintasan. Yang linear, yang konstan, sama yang parabolik. Pertanyaan B, apakah gaya penyebab saya itu bersifat konservatif? Oke, saya bisa menjawab pertanyaan B kalau saya bisa menjawab pertanyaan A. Kalau misalkan WAB untuk semua lintasan, lintasan satu, lintasan 2, atau lintasan 3, hasilnya persis sama, persis sama. Oke, persis sama banget. Nah, kalau persis sama banget, maka kita bisa tahu kalau jawaban yang B itu adalah konservatif gaya penyebabnya. Tapi kalau ada saja satu lintasan yang nilainya berbeda wordnya, baik itu lintasan satu, dua, atau tiga, satu aja beda, satu aja nggak perlu semuanya beda atau satu aja beda,
dapat dipastikan kalau gayanya bersifat non-konservatif. konservatif. Oke, jadi kita harus cek satu-satu. Oke, kita mulai dari lintasan satu dulu deh. Lintasan satu. Aidan, Iya, menurut Aidan, di soal ini, ngitung wordnya boleh nggak pakai F dikali S dikali cos theta? Atau enggak. harus pakai integral? Boleh apa nggak? Enggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena F-nya ada variabel posisi kan? Ada X Iya, sama Y, betul? Maka mau betul. nggak mau harus pakai integral. Integral dari F dot produk dengan DS. DS itu perpindahan. Kalau ini kan di dua dimensi ya. DS-nya kalau di dua dimensi itu adalah DXI ditambah DYJ. Oke? Kalau tiga dimensi tinggal tambahin lagi aja. DZ. Oke? Oke, Oke, coba ya. Masukin. Masukin F-nya. F-nya apa tadi? X kuadrat Y pangkat 3I. X kuadrat Y pangkat 3I ditambah X pangkat 3 Y tambah kuadrat kuadrat J. Betul? J. Betul. Dot produk dengan DS-nya. DXI ditambah DYJ. Betul? Betul. Masih ingat kan dot produk? Ingat nggak dot produk? Masih Dot masih. produk itu yang sama satu, betul? Betul. Yang beda nol. Berarti yang ada adalah ini sama ini, hasilnya satu. J sama J, hasilnya juga satu. Paham? Oh, Sehingga kita akan punya integral X kuadrat Y pangkat 3 dx ditambah integral X pangkat 3 Y kuadrat dy. Paham? Ngerti? paham, paham. Lihat, lihat Aidan. Integral, Tapi lihat. tambah, Apa? ditambah. Iya dong, Oh iya, ini iya, kayak iya, oke. perkalian, ingat nggak? Iya, Kayak dulu paham, kita paham. belajar perkalian, bener kan? Tambah kan? Ini Oke. tambah kan soalnya? Iya. Betul? Hmm. Betul. Udah, ngerti? Lihat Aidan. Oke. Ini operatornya dx kan? Betul? Betul. Tapi kok ada y di dalam sini? Harusnya kalau dia diintegralkan, kalau operatornya x, dx, x semua. Kalau operatornya dy, y semua. Gitu kan? Paham? Ini juga sama. Ini operatornya dy. Tapi kok ada x di sini, Aidan? Nah, artinya kita harus bikin jadi satu variabel. Kalau dx, x semua. Kalau dy, y semua. Berarti yang di sini, y-nya kita ganti, Aidan. Gantinya pakai apa? Pakai persamaan lintasannya. Yaitu apa? Oh, empat empat x x min min 3. 3. Berarti y-nya kita ganti sama empat 4 x x min 3. min 3. Ini juga sama. Berarti, Ini yang diganti y x-nya berarti. X-nya berarti y plus 3 dibagi 4. Paham? Ngerti ya, Dan? Nah, kalau sudah, kita ganti. Jadinya apa? X kuadrat dalam kurung 4x min 3 pangkat 3 dx. Oke. Nah, yang ini integral y plus 3 dibagi 4 pangkat 3 y kuadrat dy. Oke, paham Aidan? Ngerti? Ngerti nggak? ngerti, ngerti, ngerti. Oke, udah sama-sama satu variabel kan? Yang dx Oh, semuanya x, yang dy y semua, betul? oke. Nah, yang namanya integral harus punya batas, Aidan. Karena Hmm. kalau integral tidak ada batasnya, maka jadinya integral tak tentu. Lihat, yang ini dx. Batasnya berarti batas x. Tinggal lihat aja. Ketika di A, x-nya berapa? 1.
Ketika di B, X-nya 3 kan? Berarti batas X-nya adalah 1 sampai 3. Kalau yang Y, berarti batasnya Y. Di sini Y-nya 1, di B Y-nya 9. Berarti batasnya adalah 1 sampai 9. Paham? Tasya. Ngerti? Ngerti ya, Dan? Jadi, Oke. Ini harusnya ntar tinggal dibuka aja ya, Idan, ininya. hmm, Si 4X pangkat 4X-3 dibuka. Bisa kan? Pangkat 3 bisa, gitu, bisa ya? Oke, karena bisa. biar terus ntar tinggal dikalikan X kuadrat terus diintegralin. Saya mau pakai cara cepat aja dulu ya, pakai kalkulator aja ya. Oke, Boleh. bentar. Nah, pakai kalkulator dulu. X kuadrat Tapi itu ngecas ya Ram. Itu dikali ngecas. Oh, nggak boleh apa ya? Hah? Itu yang 4X ngecas di situ siapa? min 3 pangkat 3. Batasnya 1 sampai 3. Ini kalau diintegralkan, yang ini dapatnya adalah 40,826 per 15. Oke, ini angkanya jelek gara-gara saya ngarang aja ya. Ditambah, yang Oke. ini coba integral Y plus 3 dibagi 4 pangkat 3 dikali Y kuadrat. Oke, batasnya 1 sampai 9. Oke, dapatnya adalah 57,584 per 15. Kalau kita jumlahkan 40,826 per 15, dapatnya adalah 19,682 per 3 Joule. Oke, paham? Ngerti? Bang, oke. Oke, ini nggak menjawab apa-apa karena kita harus ngecek semuanya kan. Kita Hmm, coba lintasan kedua. Lintasan 2. Berarti lintasan 2 juga sama ya. W2 hmm, adalah integral dari F dot ds. Oke, bagian yang ini pasti sama dong, karena ini kan nggak ngaruh ya sini ya. Nanti kita ganti yang si kuning-kuningnya itu. Oke, nah kita copy, paste. Oke, nah kita tinggal ganti sih ininya aja. Nah, gimana gantinya? Gampang. Coba lihat. Yang ini, ini tuh sebenarnya kan dia, lihat, ini tuh sebenarnya yang ini loh, yang lintas horizontal. Kapan ini terjadi? Saat Y-nya sama dengan 1. Berarti kita tinggal ganti aja lintasannya Y sama dengan 1. Nah, ketika yang di sini terhadap DY, berarti dia adalah yang vertikal. Ini adalah X sama dengan 3 kan? Berarti kita ganti X sama dengan 3. Sehingga kita punya hmm. integral dari X kuadrat dx ditambah integral 3 pangkat 3 berapa? 27 ya? Y kuadrat dy. Sama batasnya. Dari X-nya itu dari 1 sampai 3, Y-nya dari 1 sampai 9. Oke? Kalau kita hitung, mereka pakai kalkulator ya. Ini sebenarnya gampang kan kalau X kuadratnya tinggal sepertiga X pangkat 3 ya. Gampang kan? 1, 3. Yang ini berapa? 27 dibagi 3, Y pangkat 3. 1, 9. Berarti sama aja 1/3. 3 pangkat 3 min 1/3 ditambah 27 bagi 3 9 ya. 9, 9 kuadrat dikurang 1. 9/3 ya. 9/3 dikurang 1/3. Kalau kita hitung, coba ya. 1/3 dikali 3/3 min 1/3. Ditambah 9 dikali 9/3 min 1/3.
Dapatnya adalah 19682 per 3 Joule. Oke, sama ya. Tapi jangan senang dulu. Baru 2 lintasan. Siapa tahu lintasan ketiganya beda. Oke, kita coba lintasan ketiganya. Lintasan ketiga. Sama rumusnya. Work 3 sama dengan integral F dot ds. Pasti hasil integralnya sama nih. Yang ini. Cuma beda di batas atau perubahan dari variabelnya. Kita copy aja. Paste. Oke, kayak gini. Nah, berarti ini diganti ya. Lintasan 3 itu apa sih? Lintasan 3 itu persamaannya adalah persamaan kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Berarti kita ganti Y-nya menjadi X kuadrat. Berarti X-nya sama dengan Y pangkat setengah. Berarti kalau kita masukin, kita akan punya integral X kuadrat dikali X pangkat 6 dx ditambah integral Oh, Y. Ya, kenapa? enggak, tadi ngeliat ya. Baru masuk lagi. Yang mana? Oke. Yang mana tadi ngeliknya sama mana? Bentar, masih ini nggak? Masih loading screen. Oh, masih loading. Oke. Sudah. Sudah? Belum? Halo? Aidan? Terdengar nggak? Oh, masih connect ke audio. Kalau nggak, Halo, nah udah terdengar deh. Aidan sekarang? Ini yang Benar? lintasan 3 ya? Oh, lintasan 2 aman, lintasan 2 aman. Lintasan Oke, 3. yang dua udah ngerti ya. Yang tiga tinggal Oh, diganti aman ininya sih, Kak. aja. Aman, aman. Apa? Paham? Aman, aman. Tiga cuma diganti lintasannya Itu, aja. iya. Jadi ini pangkat 6 kan? Ini kan pangkat dirinya sama aja X akar Y kan? Atau Y pangkat setengah. Jadi gini, betul? Sama Eksakari. aja. Ya, Oh iya, ngerti? iya, Bang. Oke. Ngerti kan? Berarti kita punya apa? Integral X pangkat 8 dx, Hmm, betul? Ini betul. integral Y pangkat berapa? 3/2 tambah 2. 7/2 ya? Iya. Betul? Sama Hmm. batasnya. X-nya dari 1 sampai 3, Y-nya dari 1 sampai 9. Berarti kan kalau kita itu jadi berapa? 1/9 X pangkat 9. Batas Hmm. 1/3 ditambah 1/9/2 Y pangkat 9/2 batas 1/9. Paham? 9/2. Gimana? Ya kan? Pangkatnya tambah 1 kan? Betul? 7/2 Apa? tambah 1 kan 9/2 Oh kan? iya, oke, oke. Iya, benar, Oke. benar, benar, benar. Jadi kita punya 1/9 dalam kurung 3 pangkat 3 9 sama min 9. 1 pangkat 9 Hmm. ditambah 2/9 dalam kurung 9 pangkat 9/2 min 1 pangkat 9/2. Kalau dihitung, bentar ya, 1/9 dikali 3 pangkat 9 dikurang 1 pangkat 9. Dapatnya adalah yang ini 19682 per 9. Kalau yang ini 2/9 dikali dalam kurung 9 pangkat 9/2 dikurangin 1 pangkat 9/2. Kalau dihitung dapatnya adalah 39364 per 9. Kalau kita jumlahin 19682 per 9. Maka kita akan dapat 19682
per 3 Coba Joule. Dimas tuh ngomong nggak? Lihat coba. Oh iya. Sama semua ya. Benar nggak? Sama-sama kan? Yes. Nah, Nah, berarti Sama dapat apa? disimpulkan yang B Bukan. itu gaya penyebabnya bersifat Ideal. konservatif. 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 Oke. Kalau ada satu aja lintasan yang berbeda, maka gaya tersebut bersifat non-konservatif. Jadi nggak perlu harus tiga-tiganya beda. Bisa aja satu lintasan beda, udah langsung non-konservatif. Paham? Oke. Sama. Nah, konservatif. Lanjut. Itu tadi kita tentang word. Sekarang kita akan membahas sesi keduanya, yaitu tentang energi. Oke. Energi sama word. Satuannya sama loh. Sama-sama satuan joule. Ya nggak sih? Yes. Artinya, kalau satuannya sama, berarti secara dimensi dia setara. Artinya, secara dimensi dia bisa dijumlahkan. Karena setara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa bedanya? Apa bedanya energi dengan work? Tahu nggak, Aidan? Energi. Energi sama work kan sama-sama joule. Hmm. Bedanya apa dong energi sama work? Kalau kalau gitu, tahu? Apa bedanya energi sama work? Coba. Oke. Jadi, energi sama work itu sama. Sama dalam hal Hmm. satuan ya. Tapi secara Ya. definisi dia beda. Energi bedanya adalah ini. Energi itu merupakan fungsi keadaan. Maksudnya gini, Aidan bisa aja kan mencari energi pada keadaan A, ya kan? Bisa aja Ya. kita mencari energi pada keadaan B. Bisa aja kita mencari energi pada keadaan C. Karena memang energi itu adalah fungsi atau punyanya keadaan tertentu. Energi itu adalah fungsi keadaan. Terus bagaimana dengan work? Nah, sedangkan work atau kerja itu merupakan proses. Aidan nggak akan dapat pertanyaan. Nggak akan pernah dapat pertanyaan gini. Tentukanlah work pada keadaan A. Nggak akan pernah. Hmm. Atau work pada keadaan B. Nggak akan pernah. Karena work itu bukanlah fungsi dari suatu keadaan. Work adalah proses. Maka biasanya yang diminta adalah tentukanlah work dari A ke B. Work dari B ke C. Jadi dia antara dua keadaan. Prosesnya. Bukan punyanya keadaan tertentu. Paham? Bayang ya? Jadi energi itu fungsi keadaan. Setiap keadaan punya energi state-nya sendiri, punya energinya sendiri. Tapi kalau work itu adalah perubahan energi. Ketika dia berubah dari energi dari keadaan satu ke keadaan dua atau dua ke tiga gitu. Nah, kita akan mulai dengan mendefinisikan energi dulu. Kita akan masuk ke namanya ini. Jenis-jenis energi yang umum. Sebenarnya datangnya. Oke? Hah? Saya bilang umum kenapa? Karena sering banget muncul. Ya. Karena kalau saya sebutin semuanya, nggak bakal beres ya nggak sih? Karena energi itu ada banyak banget loh. Makanya kalau saya sebutin semuanya, nggak bakal beres dia. Energi Ya. saking banyaknya itu ada banyak banget dia. Oke? Paham? Oke. Ngerti? Oke. Siapa? Nah, Darren. apa aja sih yang sering muncul? Yang pertama, Energi. Oh iya. Bukan. energi potensial. Nah, Gimana tuh? Itu lagi ya. Energi potensial.
Biasanya Gimana sih mukanya, disingkatnya Bu? EP. Kalau di buku teks bahasa Inggris, biasanya simbolnya U. Bicara Oke, dia ya? paham? Jadi energi potensial tuh EP atau U. Sama aja. Energi potensial tuh ada banyak, Aidan. Banyak banget. Kalau untuk mekanika dasar, yang kita pelajari sekarang, biasanya ada dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Oke. Kapan sih? Pada keadaan seperti apa? Aidan tahu, di keadaan itu ada EP gravitasi. Yaitu apabila, Oh, bila apa yo? kalau ada Bendanya, masanya bermasa, memiliki ketinggian, memiliki ketinggian. ketinggian. Betul. Jadi kalau kita bilang benda, harusnya secara fisika pada umumnya punya massa. Nah, Masa memiliki ya. ketinggian. Ketinggian juga sebenarnya relatif nggak sih? Mm-mm. Tergantung kita naruh titik nol reference kita di mana, ya nggak sih? Ya, Jadi bisa aja setiap benda tuh punya ketinggian. Kalau kita taruh reference-nya di pusat bumi, ya nggak sih? Tapi kalau ya, kita taruh reference-nya di titik tertentu, bisa aja ada yang nggak punya ketinggian. Misalkan kita taruh di lantai, bendanya di lantai, berarti bendanya itu nggak punya ketinggian karena reference kita di lantai. Paham? Om. Oke. Apa rumusnya energi potensial gravitasi? M dikali G dikali H. MGH. Oke. Ya. Energi apa lagi? Energi potensial apa lagi yang sering muncul di mekanika dasar? Apa? Energi potensial apa? Iya. Energi potensial apa lagi yang sering muncul di mekanika dasar selain EP gravitasi? Tahu nggak? Lupa namanya. Energi Energi potensial potensial pegas. gas ya. Spring, Hmm. pegas. Kapan kita tahu di soal tersebut di keadaan itu ada EP pegas? Ini terjadi apabila benda terhubung dengan Nyari itu pegas Korea kita 40 ya, Rik? Coba. dan ada dannya Kelas 9, dan video. Dia pegasnya kelas 10, video dia. dalam Lu dia kondisi ketemu kita. Dulu dia sekamar sama gua. tertarik Hah? Dulu sekamar sama gua. Iya. atau Nah, pas dia udah kelas 9 kan tertekan. digabungin kan. Oke. Pas dia juga Jadi gitu. kalau cuman benda dihubungkan dengan pegas aja, tapi pegasnya nggak kenapa-napa, nggak ketarik atau nggak ketekan, tidak muncul efek pegas. Efek pegas itu harus dalam kondisi si pegasnya itu ketarik atau ketekan. Apa sih rumus dari EP pegas? Tahu nggak, Aidan? Rumus EP pegas apa? Pak, Setengah K X kuadrat. Oke? ya, X-nya itu adalah perubahan panjang pegas atau panjang. seberapa jauh pegasnya itu tertekan atau tertarik dari kondisi awalnya. Paham? Paham. Oke. Selain energi potensial, ada juga yang namanya ini, energi kinetik. Di buku kadang disingkatnya EK, kalau buku bahasa Indonesia, kalau buku bahasa Inggris singkatnya K, kinetic energy. Oke. Nah, Oke. eh, kapan kita tahu di keadaan itu ada EK? Apabila Kamar antum. Nah, kunci kamarnya. Terserah antum. benda dalam kondisi bergerak. Artinya, kalau bendanya sudah bilang kondisinya diam, berarti tidak ada EK. Oke? Poin kedua, EK itu rumusnya apa sih? Apa rumusnya EK?
Cross per V kuadrat. setengah mv Di kuadrat. Oke. Yang ketiga, energi apa lagi yang sering muncul? Namanya adalah energi energi. mekanik, ya nggak sih? Ya. Mechanical energy, Hmm. energi mekanik. Biasa disingkatnya EM. Kalau di buku bahasa Inggris ME ya, mechanical energy ME. ya. Sama aja itu simbolnya. Apa itu energi mekanik? Dia adalah gabungan. Gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Jadi, energi potensial aja itu dikategorikan energi mekanik. EK aja dikategorikan energi mekanik. EP tambah EK juga dikategorikan energi mekanik. Jadi, EM itu ya EP tambah EK ya. Bisa aja EP-nya nggak ada, EK doang. Atau EK-nya nggak ada, EP doang. Bisa. Pokoknya EP tambah EK aja namanya EM. Berarti kita tahu secara rumus EM atau mechanical energy itu adalah gabungan dari energi kinetik ditambah total energi potensial. Kenapa saya pakai sigma di EP? Kenapa di EK enggak? Karena bisa aja Karena bisa. dalam satu kondisi Aidan bisa aja memiliki dua EP. EP karena gravitasi dan EP karena pegas. Itu bisa Gas. dalam satu kondisi. Paham? Oke. Kalau EK kan Paham. cuma satu ya. Ya. Terus apa lagi Aidan? Yang Aidan sering temukan di sekolah, di apa di kelas, Energi. di kelas SMA-nya selain EP, EK sama M. Apa lagi yang sering muncul? Ini energi. Energi. Ayo. Kamu lagi sering ini cuma ini dong. Panas. Ah, ada lagi. Ini namanya ini energi yang sebenarnya nggak hilang sih ya, tapi diubah jadi panas. Yang Oh iya, hilang energi panas. akibat gesekan. Hmm. Nah, ini saya bilangnya bukan energi gesek. Saya bilangnya adalah W gesek. Kenapa? Karena gesekan itu proses. Gak mungkin gesekan di A doang. Pasti gesekan dari A ke B. Ya nggak sih? Karena dia harus berproses kan. Karena dia harus tahu seberapa jauh gesekan dan lain-lain kan. Jadi gak mungkin gesekan W gesek A. Nggak mungkin. Pasti W gesek AB. Nggak paham? Nah, kapan kita tahu di soal itu ada energi yang hilang akibat gesekan atau W gesekan? Yaitu Hmm. apabila benda bergerak di lintasan yang kasar. Harus bergerak loh. Artinya kalau bendanya nggak bergerak di lintasan yang kasar, ya berarti nggak ada gesekan kan ya? Nah, apa rumusnya W gesek? Tahu rumusnya berarti apa? Gampang. Gaya gesek dikalikan dengan seberapa jauh dia bergesekan. Oke, ini adalah 4 jenis energi yang sering banget muncul di mekanika dasar. Oke, kita harus tahu kapan energi itu muncul, pada keadaan seperti apa, dan rumus energinya seperti apa. Energi itu skalar, work juga skalar. Artinya Hmm. apa? Nggak ada yang namanya energinya arahnya ke kanan. Nggak ada itu, energi ke kanan. Tapi energi itu bisa minus loh. Oke, energi itu Oh bisa iya. minus. Minus. Terus Artinya apa? kenapa? Nah, jadi energi Artinya. itu nggak punya arah, tapi energi itu Hmm. bisa minus. Biasanya energi positif itu artinya apa? Sistem melakukan kerja ke lingkungan. Artinya energinya itu apa ya?
out gitu, keluar dari sistem. Bayang, worknya Oke, out, Bang. keluar dari sistem. Sama juga, Oke. kalau W-nya minus, artinya kebalikannya. Sistem menerima kerja dari lingkungan. Oke? Jadi dia mendapatkan Hmm. kerja, masuk ke dalam benda gitu. Bayang? Jadi work, tapi itu biasanya terjadi nggak di mekanika sih, terjadinya di panas, di heat transfer. Baru ada yang namanya work plus sama work minus di apa namanya thermodynamic. Tapi kalau untuk Hmm. mekanika dasar biasanya nggak nggak minus plus kayak gitu, cuman plus plus aja. Paham? Ngerti? Hmm. Nah, bab energi ini jujur aja ini bab yang paling saya suka dari semua bab mekanika. Bab energi adalah bab yang paling saya suka. Kenapa? Karena konsepnya sederhana banget. Konsep dari energi, tahu nggak konsep dasarnya energi itu apa, Aidan? Kita pancing aja Eh, gitu. Kita kan berisik terus kan nggak Apa? masuk Tahu? pancingnya telu gitu. Kita Konsep oh, pancing. enggak. dasarnya energi itu adalah ini, hukum kekekalan, Oh, kekekalan. keluaran energi. Iya, Betul. kekekalan energi. Itu yang kayak gimana, Aidan? Kayak gimana tuh? Hukum kekekalan energi itu kayak gimana sih? Yang Aidan tahu? Kayak gimana? Oh, kalau ini emang nggak bakal hilang, bakal ada Yes, betul. EK awal Energi, sama ya betul. energi awal sama energi akhir. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Oke? Tapi energi itu dapat Di dikonversi konversi. ke bentuk Paling. energi lain. Jadi, secara konsep, nggak ada tuh istilahnya energinya hilang, energinya musnah, nggak ada. Hmm. Energi itu nggak akan pernah hilang, nggak akan pernah bisa kita ciptakan. Kita hanya bisa mengkonversi energi menjadi bentuk lain. Misalkan, sekarang kan lagi gencar nih sama energi, misalkan baterai ya, baterai, energi baterai Hmm. kan. Itu kan sebenarnya dia hanya mengkonversi energi dari lautan kimia ya, kalau misalnya kayak kimia kan. Di dalamnya kan Iya. ada apa sel-sel kimia gitu kan. Dikonversi menjadi listrik kan. Sebenarnya nggak ada yang diciptakan, energi cuma dikonversi aja. Karena secara umum energi itu nggak akan bisa hilang. Atau misalkan kita eh, apa ya naik mobil, Hmm. energinya kan nggak hilang ya. Energinya diubah jadi panas. Energi dari bensin yang terkandung itu kan dibakar, terus Iya. dipakai mobil buat gerak, terus diubah jadi panas dari asap knalpot. Jadi sebenarnya secara umum energinya nggak ada yang hilang. Itu. Nah, berarti boleh nggak Aidan kalau saya bilang gini? Karena konsepnya adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Berarti boleh nggak saya bilang energi total pada keadaan A harus sama persis dengan energi total di keadaan B. Boleh bilang gitu? Gitu. Iya, betul. Nah, Aidan, ada beberapa sekolah di SMA seringnya ya, dulu zaman saya sekolah kayak gitu, mereka lebih suka menggunakan konsep energi mekanik, EMA sama dengan EMB. Iya. Padahal EM itu nggak kekal, Aidan. Energi mekanik itu nggak kekal. Yang kekal adalah energi total. Kok saya bisa bilang gitu? Ya gini, energi mekanik kita hanya melihat dua energi aja, EP sama EK. Sisanya nggak kita hitung. Kalau energi total, kita melihat semua energi yang muncul. EP-nya, EK-nya. Hmm. Kalau ada bunyi, bisa kita hitung energi bunyinya. Kalau ada panas, panasnya dan semuanya dihitung. Baik nggak? Makanya yang Iya. kekal tuh E total.
Tapi kok di SMA sering sih pakai konsep energi mekaniknya kekal? EM hanya kekal pada kondisi tertentu. Yaitu apa? Pada kondisi tanpa adanya gaya eksternal. Kayak apa? Contoh, nggak ada gaya gesek deh yang gampang. Gesekan itu kan gaya eksternal kan? Nggak ada gaya gesek, EM-nya kekal. Nggak ada gaya dorongan. Dorongan juga gaya eksternal kan? Kalau nggak ada gaya dorongan juga kekal. Tapi ketika ada gaya eksternal, gaya gesek, gaya dorong, gaya tarik, gaya apa gitu ya, gaya yang diberikan dari luar, saya jamin energi mekanik yang nggak akan kekal. Maka saya lebih suka menggunakan konsep energi total dibandingkan energi mekanik. Paham? Ngerti? Bang. Iya. Oke, jadi secara umum konsep energi itu sederhana banget, Kal. Dan cuman bandingin Hmm. aja energi total di dua kondisi. Tapi yang dibandingin total ya, jangan EM, totalnya. Oke, sekarang kita mau melihat hubungannya. Tadi kita di awal belajar tentang work ya, bener nggak? Nah, terus di sesi kedua kita belajar tentang energi. Saya mau tahu bagaimana sih hubungannya? Hubungan antara work dan energi. Jadi, secara umum, si siapa namanya? Work sama energi itu secara umum, rumus umumnya. Jadi rumus umumnya adalah ini. Work total. Total work ya. Total work dari semua gaya yang terlibat. Harusnya sama dengan ini. Perubahan dari energi kinetik. Ini adalah persamaan umumnya. Jadi total dari eh, semua gaya penyebab harusnya akan sama kayak perubahan dari energi kinetiknya. Oke. Nah, bentar. Ini berlaku untuk semua kondisi. Mau kondisi ada gaya eksternal ataupun tidak ada gaya eksternal. Oke. Nah, Eksternal ketika juga. apa? Eksternal juga. Walaupun ada eksternal. Ini berlaku. Nah, oh, saya lupa. Jangan yang ini dulu harusnya. Ini saya pindahin dulu bentar. Saya mau bikin konsep apa skenario-nya dulu. Saya mau bikin skenario dulu. Saya pindahin ke sini. Lupa saya. Ada yang mau saya. Nah, nanti kita. Nah, jadi saya mau bikin skenario dulu. Kan tadi kita tahu ya, energi total itu tidak akan pernah berubah. Saya akan bikin dua skenario. Kasus pertama, tanpa adanya gaya eksternal. Contohnya apa? Tanpa gesekan. Jadi gesekannya nggak ada. Biar gampang bayanginnya. Nggak ada gesekan, nggak ada dorongan, nggak ada tarikan. Misalkan ada sebuah mobil. Mobilnya bergerak seperti ini. Ini lintasannya. Ini mobil. Mobilnya bergerak. Ini lintasannya licin ya. Oke, bergerak. Maka pasti mobil ini akan berpindah tempat kan. Anggaplah pindah ke sini. Betul? Betul ya? Oke. Ini mobil yang sama ya, Aidan. Tapi beda posisi aja. Ini adalah keadaan A. Ini adalah keadaan B. Nah, pada kasus ini, berlaku nggak hukum kekayaan energi? Berlaku. Energi total pada kondisi A
harus sama persis dengan energi total pada kondisi B. Gitu ya. Ada apa aja? Ada energi potensial di titik A karena ketinggian. Ada energi kinetik di titik A karena kecepatan. Di B ada energi potensial di titik B karena punya ketinggian, tergantung reference kan sebenarnya. Dan ada energi kinetik di B karena dia punya kecepatan. Inilah asal mula dari energi mekaniknya kekal. Energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Paham? Oke. Kalau saya kelompokkan EP sama EP, EK sama EK, kita akan punya seperti ini. EPA dikurangin EPB sama dengan EKB dikurangin EKA. Betul. Betul. A itu kan kondisi awal, B kondisi akhir ya. Iya. Awal dikurang akhir apa itu? Awal dikurang akhir. Negatif delta. Betul? Betul. Negatif delta EP. Kalau yang ini kan akhir kurang awal. Delta EK. Jadi pada kondisi di mana tidak ada gaya eksternal, maka berlaku samaan delta EK sama dengan negatif delta EP. Paham? Paham. Oke. Nah, kasus kedua. Kasus kedua, apabila ada gaya eksternal yang terlibat, gaya luar. Bisa aja gesekan, bisa aja dorongan, bisa aja tarikan, kayak gitu ya. Oke, kasusnya sama deh. Oke, ada sebuah mobil sedang bergerak. Tapi sekarang dia bergerak di lintasan yang kasar. Pasti mobil ini akan berpindah tempat ke sini. Oke. Nah, anggap aja ini kondisi titik, kondisi A, ini kondisi B. Apakah di kondisi ini berlaku pembukaan energi? Pasti berlaku. Energi total pada kondisi A harus sama persis dengan energi total pada kondisi B. Paham? Ada apa aja? Ada energi potensial di titik A. Ada juga energi kinetik di titik A. Di B ada energi potensial di titik B. Ada juga energi kinetik di titik B. Loh, tapi sekarang kasar loh. Jadi kalau kasar saya bilang apa? Ada yang namanya WGC, betul? Betul ya? Ada WGC kan? Nah, sekarang saya mau tanya deh. Betul. Aidan, kalau Betul. Aidan naik mobil, mobilnya itu berjalan di jalanan yang kasar. Jadi misalkan awalnya jalannya bagus nih, terus Aidan tahu masuk ke jalan yang kasar, banyak batu-batu, bolongan, pasir. Oke? Anggap Aidan tidak nginjek rem, tidak nginjek gas. Oke? Kalau Aidan masuk ke jalan yang kasar, mobilnya jadi makin cepat, makin lambat, atau sama aja? Makin apa? Kalau Aidan naik mobil, ya, udah bergerak mobilnya nih, tahu-tahu
masuk ke jalan yang kasar, Oh, berlubang, makin pelan. berpasir, tanpa digas, tanpa direm, udah bergerak kan? Oh Nah, iya mobilnya bergerak. makin lama makin kenceng, makin lama makin pelan, atau sama aja, Makin pelan. makin pelan. Berarti apa kalau makin pelan? Dikurang. Energi mekaniknya makin dikit kan? Ya nggak sih? Iya. Iya. Berarti energi mekanik di A sama di B banyakan mana? Banyakan di B. Kata makin dikit, gimana? Nah, oh iya Lah kan banyakan di A. katanya Banyakan makin di A. pelan. Ya Ya, nggak? banyakan di A. Iya. Berarti energi mekaniknya banyakan di A apa di B? Di A. Di A. Berarti ini nggak setara dong, Aidan. Iya. Ini energi mekanik di A, ini energi mekanik di B. Jadi Aidan tahu, banyakan di A, ya nggak sih? Iya. Betul. Nah, Supaya setara gimana? Harus kita tambahkan W gesek. Paham? paham. Apakah W gesek ini punyanya keadaan B? Enggak. Boleh nggak ditaruh di A? Boleh. Tapi jadi minus W gesek. Nanti, Tapi paham? Paham, paham? paham. Paham, paham. Oke. Saya bikin tambahin lagi deh. Selain ada gesekan, saya dorong. Oh, Saya dorong. Kebayang? bayang. Coba bayangin. Kalau mobil didorong, Iya. maka mobilnya akan makin kenceng atau mobilnya akan makin pelan atau sama aja. Iya, anu ngelawan cak. Gimana? Mobil Apa? didorong. Ya, Mobil berarti didorong nih di sekarang ya. Saya dorong ya, ya. Kalau mobil totalnya didorong, kurangin mobil enggak. WS Kalau mobil didorong, mobilnya jadi makin kenceng, makin pelan atau sama aja? makin kencang. Makin kenceng. Kalau makin kenceng Hmm. berarti energi mekaniknya banyakan di A atau di B? Energi mekanik Ya, kalau makin kenceng kan, jadi lebih kenceng di A atau di B? di A. Lo kan didorong di A kata Biden jadi makin kenceng. Lah, Berarti makin di B makin makin kenceng oh kan? dia berarti di akhirnya B. Iya B. Berarti di B lebih besar dong. Ya nggak? Iya iya. Iya benar. Berarti kalau ada dorongan, maka kita harus tambahinnya di sini. Nambahin di Supaya setara. Paham? paham paham. Ngerti? Nanti nanti nanti. Apakah dorongan W dorong ini punyanya A? Bukan. Kalau Aiden mau pindahin ke kiri boleh nggak? Boleh. Ke kanan boleh nggak? Boleh. Ngerti nggak? Jadi Nanti. W ini kenapa saya nggak sebut energi dorong? Karena ini bukan punyanya A. Ini juga saya nggak sebut energi gesek kan? Karena ini Hmm, bukan punyanya B. Ini kita bebas bebas tentuin aja supaya setara. Kebayang? Ngerti? Kalau saya kelompokkan jadi gini boleh nggak? boleh. Energi potensial A dikurang Energi energi potensial B potensial B boleh sih. ditambah eh, W dorong dikurang W Yes. gesek. Boleh? Sama dengan energi kinetik B minus energi kinetik A. Boleh? Boleh. A min B sama aja apa ini? Negatif delta EP. Betul? Betul. Ditambah W dorong min W gesek itu disebutnya adalah W non konservatif. Berarti. Oke, sama dengan Oh ya. delta PK. Terus. Jadi, pada kondisi kedua, ketika ada gaya eksternal, maka energi mekaniknya nggak kekal, Aidan. Makanya itulah alasannya kenapa saya bilang EM itu sebenarnya nggak kekal. Yang kekal itu adalah energi total. Paham? Ngerti? Ngerti nanti. Oke. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, ternyata hubungan antara work dengan energi adalah seperti ini. W total sama dengan delta EK. Nah, kita lanjutin. Pada kasus tanpa Terus tanpa tanpa apa? Tanpa F eksternal,
Jadi kita tahu apa? Tanpa F eksternal, delta EK adalah min delta Min EP. delta P. Iya. Berarti dengan kata lain, word-nya dapat diganti jadi min delta EP. Betul? Betul. Atau bisa aja kita bikin delta U. U kan delta U itu EP kan? Sama aja minus W. Betul? Betul. Atau delta U sama aja min integral dari F dot df ds ya. F dot ds. Paham? Jadi inilah asal mula yang menyatakan bahwa hubungan antara Oh, energi potensial dengan gaya adalah seperti ini. Jadi energi potensial. potensial itu adalah minus dari F dot ds. Artinya kalau kita dikasih grafik F terhadap S, maka perubahan energi potensialnya adalah minus dari luas grafiknya. Paham? Paham, paham, paham. Kasus kedua. Kasus kedua adalah apabila ada gaya, ada gaya eksternal. Tadi kita tahu, ketika ada gaya eksternal, delta EK udah nggak sama lagi dengan min delta EP, tapi min delta EP ditambah WNK. Dengan kata lain, totalnya akan sama kayak negatif delta EP Iya. dikurang ditambah W non konservatif. WNK ini macam-macam ya, tergantung gaya penyebabnya ya. Tadi kita masukin gaya dorong sama gesek. Bisa itu ada yang lain ya, ada yang apa kayak hambat udara atau yang lain. Oke, paham? Nah, kalau Hmm. paham kita coba lihat soalnya. Kita mulai dari yang gampang dulu ya. Nanti lanjut yang susah-susahnya. Kita mulai dari yang PG-PG aja dulu deh. Yang gampang tapi levelnya udah level ujian masuk universitas. Jangan main tukar dulu sama jangan. Ini soal-soal energi untuk apa namanya SSU tuh apa buat masuk ITB. Jadi levelnya udah lumayan bagus. Oke, kita coba lihat ya. Oke. Nah, ini soal ujian masuk ITB jalur mandiri namanya SSU. Oke, coba dibaca dulu, Aidan. 1 menit. Oke. Udah. Baca udah. Oke. Sekarang kira-kira bisa nggak dikerjain? Hmm, Bisa. yang kasar Bisa. ini Yang kasar yang ini doang. Dari B ke C. dari bikin Jadi C. dia dari A nih. AB tuh licin. Nah, Nah, dia di C dia berhenti. Nah, ini dia sejauh apa ini? Sejauh ya ini anggap aja ini S lah ya. Dari B ke C itu S. Nah, pertanyaannya itu adalah rasio itu perbandingan antara oh, jari-jari dibanding S. Bisa? Bisa ya? Coba kerjain Aidan. 3 menit. oke, oke. Oke.
Ini Miuka berarti. Iya dong. Nggak Miukanya berarti ini. Oh iya, berapa Rasanya. jawabannya? Mika kan? Miukanya 0,5. Betul. Gampang kan? 0,35. Aidan tinggal bandingin aja Iya. energi total di kondisi A dibandingkan dengan energi total di kondisi C. Iya nggak sih? Di A ada apa aja? Karena di A cuman nggak ada kecepatan, hanya punya EP. Kalau di C ada apa? Nggak punya ketinggian kan kalau kita nggak hanya sini ya. Ada ya. Nggak punya kecepatan. Tapi dia ada gesekan. Berarti W, berarti apa? M, G dikali R. WG adalah gaya gesek dikali S. Berarti kita punya MGR sama dengan mu K gaya normal. Normalnya kan MG Hmm. dikali. Bakal juga pas Kita coret MG-nya, maka R dibagi S itu adalah mu K-nya. Paham? Paham, Bang. Oke. Sekarang kita coba masih yang sama. Lihat dulu ya. Ada yang mudah nggak ya? Ada yang mudah dulu. Nanti susah. Oh, oke, ini bisa. Ini mudah. Saya bakal lihat itu di telepon malu. Telepon mah. Telepon Ini dulu. juga kalau nggak salah soal SSU juga saya lupa. Nanti. Oke, Aidan, coba dibaca terus dikerjain. 3 menit ya. Ya. Oke. Besok. Ya, mampus besok. Ini dua dua poker apa, Mbak? Poker dong. Ini soalnya. Apa? Ini soalnya. Soalnya ini, iya. Ini. Berapa dapetnya? Udah. Nah, ini. Oke.
Kalau nyari yang energi kinetik Bisa, yang M-nya dong belum dapat, bisa nggak? dapatnya 2,5 joule cuman energi 2,5, kinetik ini nggak 2,5 joule. beda. Kalau yang Berapa energi ya? kinetik M-nya dong belum, M-nya yang M kecil belum baloknya, emang nggak ada. nggak belum dapat. Tapi Nah ini kalau M-nya ada 4 kilo. ya masih kalau nyari yang balok kecil dong gimana? Oh gitu. Oke, kita coba lihat ya. Berarti kan balok ini katrolnya diabaikan ya, karena dia licin dan ringan kan ya. Nggak ada informasi masa katrol kan. Jadi dia dinamika biasa. Oke, balok M besar besar, lebih berat ya. Maka logikanya apa? Ini akan gerak ke sini. Ini akan gerak ke sini, bener nggak? Betul. Ya. Betul ya? Oke. Mula-mula massa M diam dan sejajar. Oke. Energi kinetik balok ketika massa M di sini kan? Bener nggak? Betul. Ketika massa Ya. M-nya di sini. Nah, ini bisa kita kerjakan secara dinamika ataupun energi. Misalkan saya secara dinamika deh. Saya bikin dulu samaannya ya nggak sih? Berarti ini yang M besar ada apa aja? M besar kali G sama T, betul? Terus yang M kecil ada apa aja? M kecil kali G sama T juga, betul? Berarti kalau Betul. kita lihat benda M besar, sigma FY-nya M dikali A kan ya? Oke, berarti MG dikurangin T sama dengan M dikali A. Betul ya? Kemudian, apa itu? M-nya berapa? Hmm. 6, 60 lah ya. Min T sama dengan 6A. Ada yang mau nembak. Itu Kalau kita lihat benda yang kecil, ada yang mau tukar queen. Ini nggak jadi queen kings. Gua kasih ini queen sama juga. wangi. Sigma FY-nya Queen wangi. M kali A. Karena yang kecil geraknya ke atas, berarti T dikurangin MG sama dengan M kali A. Berarti T-nya dikurangin M kecilnya berapa ya tadi ya? 4, berarti 40 ya. Macam 4 ya. Sama dengan Yang 4. Berarti boleh nggak saya bilang kalau T sama dengan 4A ditambah 40 gitu ya? Kita Iya. masukin ke yang M besarnya. Berarti kita punya 60 dikurang 4A plus 40 sama dengan 6A ya. Berarti 20 sama dengan 10A. Betul? Berarti A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, artinya percepatan dari si balok besar terhadap terhadap tanah, itu adalah 2 meter per second, tapi ke arah bawah, ya nggak sih? Sementara percepatan balok kecil terhadap T itu tanah ya, kita, itu adalah 2 meter per second, tapi ke arah atas. Nah, kita kan maunya adalah berapa energi kinetik ketika si balok kecilnya itu ada di sini. Bener kan? Betul ya? Betul. Iya. Berarti kan kita tinggal cari apa? EK-nya berapa kan? EK-nya itu cari V kan ya? Bener nggak? Betul? Nah, masalahnya adalah balok besarnya juga ikut bergerak ke bawah kan? Balok kecil ikut bergerak ke atas kan? Berarti percepatan yang dipakai adalah percepatan balok kecil terhadap balok besar. Gimana caranya? A, M terhadap tanah ditambah A tanah terhadap M besar. Ini namanya kecepatan relatif. Karena si balok besar gerak ke bawah, balok kecil gerak ke atas. Sehingga kita akan punya A M kecil N besar jadinya 2
ditambah 2. Kenapa ininya 2 nggak bin 2? Karena ini tanah terhadap M. Ini M terhadap T. Jadi dia saling aksi reaksi kan, kebalikan. Berarti kita tahu percepatan balok kecil terhadap balok besar itu adalah 4 meter per second kuadrat. Sedangkan jarak yang mau kita lihat dari balok kecil, balok besar itu tadi berapa? 25 ya? 25. 0,25, 0,25. betul? Iya. Meter. Dia bilang awalnya diam kan? Iya. Tapi Berarti berarti kecepatan satunya mulai 0 ya? 0,25. Iya, Betul? Ya udah. betul. Kita tinggal pakai rumus VT kuadrat sama dengan Ah, ya. V0 kuadrat ditambah 2A ke 2 pangkat kan? ah, Berarti VT kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 2 dikali 4 4 dikali 0,25. Betul? 5. Betul. Berarti VT kuadratnya sama dengan 2. 2. Kalau tahu VT kuadratnya 2, tahu dong berapa energi kinetik saat di akhir. Yaitu setengah Gitu. dikali masanya berapa ya? 2 ya? 2 Masanya M. 2 ya? Iya, 2. 4. 4 Yang kan? M kecil dong, Yang M kecil kecil dong 4. 4 Iya, kan? 4. Masanya 4 dikali 2. Ini udah kuadrat kan? Jadi nggak perlu lagi dituin ya. Coret. Maka jawabannya 4 2. Joule. Ada Jadi jawabannya 2 kecepatan dia kuadrat. adalah lo nggak ada 4, harusnya 4 ada ya. yang F. 4 4 Joule. Kenapa? Ini karena dia menggunakan gerak relatif. Karena si baloknya gerak, balok besarnya gerak ke bawah, balok kecilnya gerak ke atas. Jadi kita harus mencari percepatan relatifnya dulu. Kecuali kalau misalkan baloknya diam, balok yang besar diam, ya kita tinggal pakai percepatan dari balok kecilnya aja. Karena dia dua-duanya gerak, maka kita harus menggunakan percepatan relatifnya. Oke, paham ya? Ngerti? Paham? Oke. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ntar lihat yang bawah ini. Mana? Ini. Bawa lagi. Yang A relatif ya. A relatif. Ini AMM. Iya. Oke. AMM itu benda yang kita amati. M besar tuh itunya ya, pengamatnya. AMM besar berarti kan karena dia akan bergerak melintasi si M besar kan. Karena kalau dua-duanya gerak tuh ngitungnya susah. Kita harus bikin si pengamatnya jadi diem. Jadi seolah-olah yang bergerak hanya si benda kecil. Kalau dilihat dari si benda besar. Gitu. Itu sama Paham? Ngerti? ATM. Itu T terhadap M gede, terhadap balok gede. Apa? Yang ATM. Yang pertama, iya, ATM itu artinya A tanah terhadap M. Jadi kalau kita punya mau mencari ini, misalkan kecepatan A terhadap B akan sama kayak kecepatan A terhadap pengamat lain ditambah kecepatan pengamat lain terhadap B. Pengamat lainnya adalah selain A dengan B, ada pengamat siapa? Misalkan C. Gitu. Paham? Ngerti? Jadi ini kan kita mau carinya M kecil, M besar Oke. kan? M kecil, M besar, tengah-tengahnya harus pengamat lain, yaitu kan kita, tanah kan? Ngerti? Paham? Ya bang. Oke, ada lagi tanya? Saat sini? Ada tanya? Ini kita Aman, masih aman ya. masih apa ya? Masih belum banyak latihan. Nanti besok kan kita ada lagi ya? Besok kan kita siang-siang ya? Iya. 13 Nah itu kita akan banyak latihan soal. Oke? Nanti pada ujungnya kita akan mengerjakan soal esai, tapi kita akan dahulukan dengan soal PG-PG-nya dulu. Oke? Ada pertanyaan sampai Oke. sini, Aidan? Aman sih kak. Oke, kalau tidak ada, ntar catatannya saya kirim lewat WA. Rekamannya saya upload dulu ya, nanti saya kirim linknya. Oke kak. Oke, mari Aidan. Oke.